Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada dimanapun. Hari ini saya selaku mewakili Panitia Natal ingin menginformasikan mengenai Natal kita di tahun 2020. Yang pertama, info Natal kita 25 Desember 2020 jam 9 pagi akan dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan lewat handphone, laptop, dan lain-lainnya. Yang kedua, info budget kita sebesar 7 juta. 7 juta itu nanti kami panitia akan memberikan souvenir per keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal tahun ini nggak perlu makan-makan, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada nyata di tahun ini. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban mensupport kami Panitia Natal 2020 bisa melakukan janji iman ataupun mengirimkan nomor rekening di sini nanti ya. Bagi Bapak Ibu yang tergerak membantu mensupport Natal kami, tergerak hatinya, mari membantu karena kita percaya kita tidak pernah kekurangan ketika kita memberikan berkatnya untuk rumah Tuhan. Jadi 3 poin ini adalah yang saya bisa sampaikan. Jika memang ada yang kurang jelas bisa tanyakan kami selaku Panitia Natal. Dan ingat, bendaharanya Pak Stefanus bisa dihubungin dan Ibu Trivira juga bisa dihubungin. Nomor rekeningnya di bawah sini nanti. Sekian dari saya selaku Panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita kembali melakukan ibadah offline. Biar kiranya hari ini semua kita diberkati, diberi kesehatan. Yang paling penting adalah supaya kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan setiap kebaikan Tuhan, setiap pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat setiap kebaikannya pagi hari ini. Di awal bulan November kita masih dapat diri, masih diberi kesehatan, terus semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudara kita undang saya nama Tuhan berdiri. Mari Bapak
Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari-hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh melakukan ibadah offline. Biarlah Engkau berkati ibadah offline kami hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan murapi, memberikan hikmat. Bahkan hamba-Mu yang akan melakukan perjamuan kudus juga Tuhan, Engkau berkati dan Engkau berkati kepada Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Masih kuat bangkit berdiri. Amin. Mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus itu baik.
yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kekuatan di dalam hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tetap selalu percaya dan tetap setia kepada Tuhan dan mempunyai kerjaan surga. Kata di surga, kehadiran kami bagi hari tidak lain hanya untuk memuliakan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami bersyukur kembali kami boleh Tuhan beribadah offline, satu kehormatan dan waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami tunduk kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah kami dengan cara protokol, karena kami tahu mereka adalah wakil Allah dan dunia. Sebab itu Tuhan, bagian ketaatan kami kepadamu, menghormati bangsa yang datang dan pemimpin. Dan hari ini Tuhan, waktu longgar dan kami boleh kembali beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Rapi hambamu yang bodoh ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan dari diriku sendiri tapi dari Allah melalui Roh Kudus yang mengilhamkan kepada kami. Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih pada saudara. Nabi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat semua ya? Ya, Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 90. Langsung aja karena waktunya singkat sekali. Mazmur pasal 90. Ayat yang pertama sampai yang ke-17. Enggak usah kita baca semua. Nah, saya akan bagi ayat ini ya. Baik, hari ini tanggal 1 November, masuk bulan November kita ya. Hari tanggal 1 November itu hari apa? Siapa yang tahu? Coba katakan, saya kasih hadiah. 1 November itu hari apa? Jangan buka Google ya. Jangan buka Google ya. Nah, 1 November itu adalah karena temanya hari ini ya, di dalam minggu pertama ini dikatakan peka terhadap waktu Tuhan. Jadi waktu harus peka ya. Hari ini adalah hari inovasi. 1 November hari inovasi. Jadi kita harus berinovasi di dalam, bukan hanya mobil yang berinovasi, tapi kita pun berinovasi di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu tema ini mengatakan peka terhadap waktu. Waktu itu penting ya. Ada dua perkataan waktu dalam Alkitab yang saya pelajari dalam waktu teologi. Yang pertama kairos dan kronos. Kalau kronos itu waktu kita sekarang dari pagi sampai malam 24 jam. Waktu yang ada di bawah matahari yang bisa disaksikan dan kemudian kita berpacu mencari uang, itu kronos. Waktu manusia yang bisa dihitung, secara punya tanggal lahir itu namanya kronos. Secara menikah itu namanya kronos, meninggal waktu kronos. Jadi waktu kronos adalah waktu manusia. Tetapi yang dikatakan waktu kairos itu adalah waktunya Tuhan. Nah, yang dikatakan dalam tema ini adalah bicara mengenai kairos. Kairos itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Nah, bagaimana supaya kita memahami kairos itu, saudara sekalian ya? Nah, di dalam pembacaan ini ada satu orang namanya Musa. Musa itu ya, dalam Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Saya yakin bahwa dia bicara mengenai kairos, bukan kronos. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan ya. Pertama, karena dia adalah penulis kitab pasal 90 dari kitab Mazmur. Jadi Mazmur itu ditulis oleh beberapa orang. Daud termasuk ya, kemudian Musa dan juga Bani Asaf
dan macam-macam penulis daripada Mazmur ini. Itu sebabnya orang Muslim sangat menghargai kitab ini. Mereka bilang kitab Zabur. Jadi Zabur itu menulis tentang kitab Mazmur dan bagi mereka harus baca. Nah, Musa ini adalah salah satu penulis kitab di dalam bagian Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai yang ke-17. Ini penting sekali sekalian. Jadi dia menulis waktu itu waktu Kairos, bukan Kronos. Kairos. Musa ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Musa dipanggil Tuhan secara pribadi lewat semak duri yang terbakar. Allah langsung berbicara kepada dia. Allah memanggil dia lewat apa? Lewat pada waktu dia ada di Mesir. Kemudian dia membunuh seorang mandor, karena mandor orang Mesir itu melukai orang Israel, maka dibunuh lagi, lalu dia kabur. Jadi lewat peristiwa itu Musa bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lewat penjara dia jumpa dengan Tuhan. Lewat membunuh orang di penjara dia jumpa dengan Tuhan. Lewat persoalan dia bertemu dengan Tuhan. Tidak selalu orang itu dari kecil tidak memiliki suatu kesalahan lalu Tuhan panggil. Tidak, karena semua kita orang yang berdosa. Itu pertama. Yang kedua, seringkali orang yang penting dalam Alkitab Tuhan izinkan tinggal di negara ateis. Dia harus belajar banyak hal dari dunia ini, belajar dari banyak hal militer seperti Musa ya. Dia diizinkan belajar militer, hukum, dan juga tata makanan. Dia menulis dalam kitab imam, ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan. Jadi semua dia pelajari. Setelah ilmunya banyak dan Tuhan panggil, dan ilmu yang dia miliki itu juga dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saudara tinggal di lingkungan orang ateis, belajar dari situ. Sebelum perjanjian lama ditulis, perjanjian baru ditulis, sudah ada filsafat. Filsafat itu apa? Hikmat. Jadi apa yang dialami oleh Salomo itu juga filsafat. Setelah Tuhan mengilhamkan firman Tuhan, maka filsafat itu harus tunduk kepada Alkitab. Itu sebab sekarang panduan kita adalah Alkitab. Ya, jadi mari kita belajar untuk merenungkan tema ini yang dikatakan pekat terhadap waktu Tuhan. Saya melihat ada 3 hal yang Musa lakukan dalam kitab ini, dalam satu pasal ini. Bagaimana dia pekat terhadap suara Tuhan. Bolehkah orang Kristen pekat terhadap suara Tuhan? Boleh. Bolehkah orang memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain? Boleh. Tapi bagaimana supaya kita bisa pekat terhadap waktu Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan mesti berjalan dengan baik. Musa sebelum memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan diperlengkapi dulu Musa itu ya, diperlengkapi. Jadi secara teologi dia hafal semua. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, dioperasi oleh Tuhan, dibuat Tuhan yang berinovasi bagaimana membebaskan bangsa Israel. Ini penting sekali saudara sekalian ya. Nah, Musa ini yang pertama adalah, coba kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi Mazmur 90 ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagaimana Musa itu peka terhadap waktu Tuhan. Yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Yang pertama adalah yang kita melihat adalah bahwa ini adalah satu himne atau pujian Musa terhadap Tuhan. Dari mana Musa tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat perteduhan kami? Coba kita lihat. Musa sedang mengajarkan kepada kita hari ini adalah bahwa perteduhan kita itu bukan di dalam dunia ini. Lalu di mana? Di dalam tempat perteduhan kami turun-temurun, di dalam Tuhan. Kita cek Musa. Musa ini sebenarnya secara kehidupan dunia nggak jelas juga dia. Kenapa saya katakan demikian? Pertama dia ibunya Lewi, bapaknya Lewi kawin. Terus ya, lalu lahirlah Musa. Nanti Musa baca di Alkitab, ibunya Lewi, bapaknya Lewi, nikah. Lewi sama Lewi, anaknya juga jadi Musa, seorang yang luar biasa. Jadi kalau saudara nikah, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan nikah, anaknya pasti juga menipu. Sekali ya. Nah, yang pertama adalah Musa itu lahir di rumah bapaknya. Tidak bisa bapaknya melindungi dia. Bukan tempat perlindungan yang baik dapat dia. Akhirnya apa? Dia masuk ke Mesir lewat putri Firaun. Di Mesir dia dididik militer, dilatih, diangkat jadi anak putri Firaun.
tahta istana akan diserahkan kepada dia, semua kerajaan dilimpahkan kepada dia, semua Mesir hormat kepada dia. Tapi itu pun tidak bisa membuat dia tempat berteduh dengan aman. Apa terjadi? Dia keluar dari Mesir, pergi ke padang gurun 40 hari. Ya, setelah dia membunuh kan. Di padang gurun dia juga tidak jelas. Tinggal di padang gurun, menggembalakan kambing, domba. Tinggal di rumah mertua, ya, Jitro. Selama di situ dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah 20 tahun Musa dipimpin oleh Tuhan belajar teologi 40 tahun, ya. Jadi dia berumur 80 tahun sekarang ya, waktu mau diutus ke Firaun. Perhatikan, Musa ini punya umur 120 tahun. Tapi dia termin pertama 40 tahun dia ada di Mesir, tempat orang ateis. Dia belajar ilmu pengetahuan, semuanya dipelajari. Ilmu militer, filsafat, semua dipelajari. Cara memimpin yang baik semua dipelajari 40 tahun. Lalu dia 40 tahun kemudian di padang gurun. Apakah Tuhan langsung pakai dia dalam kepintarannya? Tidak. Karena apa? Yang dimiliki oleh Musa adalah ilmu dunia yang dimiliki oleh raja orang di mana Tuhan tidak mereka percaya. Banyak dewa di sana, banyak hal-hal hidup yang tidak benar. Oleh sebab itu Tuhan mau inovasi, dia mau direnovasi dulu dia suskan ya. Selama 40 tahun dia ada di padang gurun, impas, bersih dari nol Musanya ya. Kemudian barulah Tuhan bisa memakai Musa. Kalau Musa tidak dinolkannya di mana? Di padang gurun, tempat embe dan kambing sebagainya. Dulu dia dihormati, tapi sekarang di padang gurun tidak ada yang menghormati dia. Bahkan dia berada di padang gurun di mana domba tidak mengenal suaranya. Disitulah dia dirubah. Padang gurun menjadi sekolah untuk Musa mengenal Tuhan. Di Mesir dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan keindahan dunia, harta benda, kehormatan, kejayaan, dan berjumpa dengan Tuhan dia. Tapi 40 tahun kemudian di padang gurun dihabisin semua, baru Tuhan datang memperhatikan dirinya. Dibuat kita bodoh dulu, dibikin, dihajar dulu sama Tuhan, baru Tuhan mesti bicara kepada kita. Sekarang dia 80 tahun, bayangin. Termin ketiga, di padang gurun mereka 40 tahun, lalu Musa mati. Musa di padang gurun nggak jelas juga dia pindah-pindah. Dunia nggak bisa memberikan tempat yang nyaman kepada dia. Di rumah bapaknya juga nggak bisa. Di istana pun nggak bisa. Di tempat mertua juga nggak bisa. Di padang gurun pun dia berpindah-pindah terus sampai akhirnya Musa mati di Gunung Nebo. Tidak ada yang tahu di mana mayatnya. Jadi perjalanan Musa makin ke sana makin merosot sebenarnya. Itulah kehidupan daripada Musa. Maka pada waktu dia berumur 80 tahun sebelum dia mati, itu sudah tidak masuk lagi. Dia sadar perlindunganku di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia, bukan yang apa yang saya dapatkan di dunia ini. Dikatakan tadi sebelum gunung-gunung dilahirkan, gunung-gunung dilahirkan ya dalam itu, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sama-sama engkau adalah Allah. Dia bisa mengatakan pujian kepada Tuhan. Dia tahu waktu Tuhan kairos, maka dia berkata Tuhan adalah tempat perlindungan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, tempat perlindungannya apa sekarang? Uangmu, rumahmu, depositomu? Tidak. Tuhan. Ya. Belakangan baru-baru kalau nggak salah itu ada gempa di rumah saya. Datang ke dalamnya. Habis sudah ludes sudah. Musa tahu bahwa tempat perlindungan ada di dalam Tuhan. Dia yang pertama adalah ini himne, pujian Musa kepada Tuhan dari pengalaman hidup. Nah, kita bersetuju dengan apa yang katakan Musa. Perlindungan kita hanya di dalam Tuhan, bukan ada di dalam dunia ini. Perlindungan orang yang memahami apa yang ada Tuhan adalah perlindungan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Musa. Mulai dari ayat yang kedua, ketiga sampai 12. Kalau kita rangkum semua adalah Musa sedang meratapi singkatnya umur manusia. Jadi Musa itu meratapi betapa singkatnya umur manusia. Ditulis di dalam Alkitab ini, masa hidup kami 70 tahun. Itu kata Musa. Banyak orang menafsirkan ayat ini adalah bahwa 70 tahun, Musa aja 120 tahun. Kenapa dia berkata 70 tahun? Sekalian. Banyak penafsir yang menafsirkan ayat ini. Tapi yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian adalah Musa sedang berbicara bahwa selama 70 tahun umurku ada kesempatan untuk aku bisa
bisa membenahi hidup ini, menginovasi hidup ini di hadapan Tuhan. Kalau sudah kesananya 80 tahun yang kita lakukan banyak kesalahan, ya, linglung, udah pikun dan lain sebagainya, berpikir yang tidak lagi sejalan dengan Tuhan gitu ya. Jadi itu membuat sesuatu hal bisa-bisa mendukakan Tuhan. Dari umur 70 tahun, umur yang segar, itulah batasnya di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mulai sekarang umur saya 49. Mungkin saya tidak bisa lagi umur ya 94, nggak mungkin ya, kan 70 ya. Jadi saya lihat 49 ke 70 itu tinggal berapa tahun lagi saya. Nah, demikian orang yang menghitung waktunya Tuhan, pekan. Oh, saya sudah bisa main lagi nih hidup ini kan. Saya harus berjuang mencari Tuhan, melayani Tuhan. Karena waktunya nanti saatnya, saya sudah bisa lagi berbuat apa-apa. Saatnya, sebelum masuk usia 70 tahun, saya mulai berpikir, oh sebentar lagi hidup saya kan juga akan mati juga nanti ya. Akan ada seperti Musa juga mati. Semua orang pasti mati. Yang baik juga mati, yang jahat juga. Semua pasti mati. Oleh sebab itu, mari kita pakai waktu, peka terhadap waktu Tuhan. Pikirkan hidup saudara, nggak selamanya kita begini. Lihat cewek cantik, nggak selamanya kau cantik. 10 tahun kau akan keriput. Laki-laki yang ganteng. 20 tahun lagi kau akan keriput juga ya. Itulah fakta manusia saudara. Hari ini kita di atas, besok di bawah, berputar seperti roda. Nah, oleh sebab itu Musa memahami. Dia tahu hidup ini begitu singkat. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran dijaga di waktu malam. Satu hari sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan, bos kalian ya. Begitu singkat hidup ini. Di bawah matahari banyak persoalan, banyak masalah yang membuat kita tertekan barangkali ya. Tapi ingat Bapak Khusus sekalian, penderitaan, persoalan dalam hidup itu adalah bagian daripada kita bisa berjumpa dengan Tuhan, melatih dan mengajar kita ketemu dengan Tuhan. Musa berapa kali dilempari dengan batu? Banyak. Musa berapa kali ditolak oleh orang Israel? Banyak. Musa berapa kali dimusuhi oleh Israel? Banyak. Tapi tidak membuat dia tetap dekat dengan Tuhan, mengagumi akan kebaikan Tuhan. Perjalanan hidupnya dari 40 tahun waktu memimpin bangsa itu sampai ke tanah Kanaan. Di situ dia belajar. Padang gurun adalah sekolah yang paling baik bagi dia sekalian. Tanah Mesir, tempat Mesir Musa mendidik dia sebagai ateis. Kemewahan membawa kita kepada ateis. Hidup yang enak sedang mengajarkan ateis kepada kita. Itu yang dibilang Musa, maka dia keluar dari situ. Mesir tidak membawa dia ke surga, tapi padang gurun menuntun dia pergi kepada surga, berjumpa dengan Tuhan. Musa meratapi, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu waktu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat kelima, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan di waktu bertumbuh, di waktu petang disut dan lain. Jadi Musa belajar dari alam. Rumput yang ada di Israel, setiap hari Musa perhatikan rumput itu. Pada waktu musim gugur, daun berguguran jatuh ke tanah, dan tanah itu menjadi coklat karena daun-daun berguguran. Alam mengajarkan kepada Musa bahwa hidup manusia seperti rumput yang pagi hari segar, sore dia kering jatuh. Itulah fakta manusia sekarang. Kemarin engkau jaya, sekarang engkau di bawah. Kemarin engkau cantik, sekarang engkau udah tua. Itu persoalan hidup di dunia ini. Musa begitu peka terhadap apa yang ada di dalam sekelilingnya dia. Dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah. Begitu Musa ya mengatakan bahwa dia sedang meratapi keberadaan manusia. Dari mana dia tahu bahwa manusia itu liksud pada waktu 70 tahun? Dia lihat bangsa Israel yang mati di padang gurun. Satu generasi 2 juta orang dipimpin oleh Musa di padang gurun masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama semua habis di padang gurun. Kenapa? Karena mereka adalah melawan Tuhan. Lalu Tuhan membunuh mereka, Tuhan memusnahkan mereka, menghabiskan semua mereka di padang gurun, dikubur di padang gurun. Sebab apa? Musa melihat betapa ganas amarah Tuhan.
Banyak orang berkhotbah hanya mengkhotbahkan Tuhan baik, Tuhan mengasihi, tapi tidak pernah mengkhotbahkan Tuhan itu adil, Tuhan itu murka, Tuhan itu adalah menghukum setiap dosa-dosa. Yang cara dikhotbahkan. Setelah dikhotbahkan nanti nggak laku diundang ya. Kan dia pikir Tuhan baik kok, mana bisa marah. Buktinya Tuhan marah kepada bangsa Israel. Begitu bebal mereka. Tuhan itu pada saat tapi ada juga balas kesabaran Tuhan. Ya saudara, jangan main-main di hadapan Tuhan. Dia bisa marah sama kita. Dia bisa menghukum kita. Kalau Tuhan berikan hukuman kepada kita, itu berarti dia masih mengasihi kita sekali. Tapi kalau ada orang di sana yang menghujat Tuhan, memaki-maki Tuhan, membakar gereja, menghabisi orang Kristen, umurnya panjang. Kenapa? Tuhan sedang biarkan dia begitu supaya dia nyaman melakukan dosa itu. Terus Musa tahu tentang itu. Begitu ganas amarah Tuhan, luar biasa sekali. Itu Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil. Dia marah pada waktu saat marah, dia mengasihi bahwa kita sedang berada dalam ranah yang dikasih. Pokoknya soal api betah semua sekalian. Jadi ada orang jangan dalam dosa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Musa tahu itu, nggak apa-apa. Saudara tahu, begitu bilang nggak apa-apa, masih bisa melayani, ada dosa bisa melayani. Kau tetap bisa. Tapi ingat, suatu saat nanti kau keluar dari persoalan itu nggak akan bisa. Sama seperti orang kalau merokok, ya, rokok itu berapa gram sih? 1 batang. Berat badan saya ini sekarang hampir 70. 1 batang rokok berapa ons? Badan saya yang 70 kilo diikat oleh rokok itu. Gak bisa lepas, sekalian. Kenapa? Sudah terbiasa. Saya dulu merokok berat, sekalian. Mau lepas susah. Udah mendarah daging. Di otak saya itu rokok terus rokok. Kenapa? Saya biasakan dari dulu waktu SMP sudah merokok, sekalian. Jadi kalau belajar dari saya sekolah merokok, gitu ya. Lepas dari itu nggak gampang, jangan main-main. Nah, kau berdua biar lepas nggak bisa, kau harus bayar harga. Itu ya, seperti itu. Kenapa? Itu sudah dibangun dari awal. Dibangun dari awal terus. Melawan Tuhan itu dibangun dari awal. Dan tiba-tiba ada orang kerja memaki itu tidak ada. Dari awal sudah dibangun. Musa persis tahu bagaimana orang Israel memaki-maki Tuhan. Musa, di sana bawang putih, bawang merah. Di sini ada makanan, nggak ada daging. Musa, apa Musa? Pada waktu mereka mengenal Musa, mereka bisa mengenal Tuhan. Tuhan biarkan terus mereka sampai akhirnya itu dibiarkan mati di badan itu. Musa menyaksikan semua itu. Dia katakan, engkau murka terhadap sesuatu yang pernah kami lakukan di badan itu orang-orang Israel. Apakah murkanya Tuhan juga berlaku kepada Musa? Ya, dia nggak masuk ke tanah Kanaan. Dia nggak masuk. Salah satu konsekuensi daripada apa yang dilakukan oleh Musa, nggak sampai ke tanah Kanaan. Yang sampai cuma 2, Yosua dan Kaleb, generasi Musa. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita jadi pemimpin itu banyak melakukan kesalahan. Mungkin Musa kenapa harus bilang batu dulu, ya? Disuruh ngomong kan? Musa ngomong sama batu. Disuruh ngomong batu karang. Bangsa Israel tidak ada waktu itu. Tapi dia nggak sadar karena dia marah. Marahnya kenapa? Wow, kalau jengkelnya dia bangsa itu. Apa-apa disuruh-suruh marah, saudaranya pasti marah. Manusia harus selesai. Oh, waktu dipukuli bangsa Israel, kemarahan itu yang dia buat apa? Dia pukul batu 2 kali. Tanda dalam kitab dia memukul 2 kali. Ya, 2 kali dia pukul. Padahal suatu Tuhan bilang apa? Jangan pukul. Bicara kepada batu itu keluarlah air. Nah, itu bicara batu dipukul keluar air. Yesus disalibkan, Yesus dipukul remukan keluar air hidup. Itu sebenarnya alegori yang dibuat Tuhan kepada Musa, tapi dia pukul. Artinya apa? Musa yang memukul Yesus seperti teroris merampak. Itu sudah kesalahan. Kenapa itu terjadi? Karena amarah Musa. Itu pun dia sadari. Dikatakan tadi sungguh habis dendam karena murka. Dia nggak sampai dikatakan. Perkara kecil. Musa orang besar dekat dengan Tuhan. Masalah memukul batu aja sekalian nggak sampai dikatakan. Begitu Tuhan itu adil. Musa melihat betapa adilnya Tuhan itu. Tidak main-main Musa di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, apakah nanti Musa masuk surga? Pasti sekalian, pasti dia masuk surga. Dosanya tidak muni kok. Karena dikatakan Elia dan Musa masuk surga. Ya saudara, nanti kalau nggak tahu kalau saudara memukul batu, saya nggak bisa jamin ya. Kalau saudara lawan perintah Tuhan, saya nggak bisa jamin ya. Saya nggak tahu ya.
Ataupun kita semua sini masuk surga nggak nanti, saya juga tidak tahu. Nanti aja kalau kita ketemu berarti masuk surga. Saya nggak bisa berani ngomong sekalian ya, karena itu hak daripada Tuhan. Jadi begitu Musa tahu, di dalam pertama dia memuji Tuhan dalam kebaikan perlindungan, dan dalam yang kedua sedang meratapi singkatnya umur manusia. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, apa yang Musa lakukan dalam ayat ini? Di situ dikatakan Musa berdoa, minta Tuhan berkenan memulihkan manusia. Dari ayat 13 sampai 17. Kembali ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari yang Kau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan dan semangat-Mu pada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan dengan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Jadi doa Musa. Saudara sekalian, ini adalah urutan agama orang Yahudi ketika beribadah. Pertama berjumpa dengan Tuhan, ada himne, ada pujian di dalam ayat pertama ini. Tuhan adalah Raja. Ya. Dikatakan Tuhan, Engkaulah tempat berfirman. Jadi sebenarnya itu Musa sedang berada dalam satu pasal ini, memuji Tuhan dengan himne, memuliakan. Lalu kemudian dia mengoreksi dirinya satu persatu hidupnya. Dia mulai hitung. Dia tahu mana waktu Tuhan dihitung satu-satu, dinilai, sampai kemudian dia tahu ke mana. Maka dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah manusia ini, berikanlah hamba. Ini cara ibadah orang. Bagaimana dengan cara ibadah kita sekarang? Ini dari mana Pak aturan ibadah ini? Harus nyanyi, ya, pujian, musik, kemudian juga ada khotbah. Ini dari mana? Ini aturan dari Bapak Gereja. Jadi ibadah yang ada di Indonesia ini adalah budaya Barat. Budaya Barat yang ditulis oleh Bapak-Bapak Gereja. Ada liturgisnya. Nah ini. Jadi apakah itu ada salah? Tidak, nggak salah, memang benar. Dalam itu nggak ada yang salah, termasuk bagaimana melakukannya tidak salah, betul sebenarnya. Jadi maka kadang-kadang ini karena mengenai ibadah ya. Boleh nggak ibadah di rumah? Nah, kalau online boleh, tapi kalau udah offline nggak boleh. Kita bilang janganlah menjauhkan pertemuan ibadah seperti pertemuan biasa. Ya, dan Paulus pun juga menyarankan. Kenapa? Sebenarnya kalau kita masa COVID begini persoalan besar, datang ke gereja, saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan sebetulnya, berdoa bersama-sama, kita kuat. Ya. Jadi tata ibadah kita adalah ya seperti ini. Apakah Tuhan hadir? Ya Tuhan hadir. Karena dikatakan Tuhan bertata di atas pujian. Amin. Tuhan ya. Nah, jadi Musa sedang berdoa memulihkan bangsa. Kita berdoa terus. Kita mulai sadar bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Lalu lihat satu persatu. Baru-baru ini teman saya, hamba Tuhan di Cipanas, 2 hari lalu meninggal. Ya, meninggal ya sudah. Karena dia mungkin waktu muda dia terlalu rakus, mungkin seperti saya dulu ya, rakus dulu. Makan semua disikat habis semuanya. Wah, terus sampai umurnya bertambah, gulanya naik, gulanya tinggi, dipakai insulin terus gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi sekalian? Itu ya didoain sekarang. Dalam nama Yesus terus. Ini Musa sedang memulihkan ya, memulihkan bangsa Israel. Nah saudara, kenapa orang yang sudah sakit tidak bisa sembuh, didoakan tidak sembuh? Bahkan ada orang berdoa memaksa Tuhan, sembuhkan dia. Aku terlalu yakin, benar banget dia gitu ya. Saya pikir begini sekalian, kita jangan salah. Kita mesti bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kok saudara nggak bisa menghindari gula, menghindari makanan ya? Kemudian saudara suruh Tuhan, undang Tuhan mendoa supaya sembuh, itu mungkin sulit. Menurut saya itu nggak perlu didoakan. Perlu berobat aja saudara sekalian, berobat. Perlu dia berobat sebetulnya, minum obat yang rutin, ya, jaga kesehatan, jangan makan lagi yang berlebihan seperti itu ya. Kebayang nggak kalau anak kita misalkan ujian, ya, contohnya, kita kan sekali mencoba Tuhan. Oh anak kita nggak suruh belajar, dia malas belajar, ya kan mau ujian nih, dia bilang Pak Pendeta tolong doakan anak saya mau ujian hari ini. Oh pendeta yang polos kan supaya jangan tersebut, oh dalam nama Yesus berkati dia. Bahkan sebenarnya bantu dia mengisi ujian. Nah sekarang kita mencoba Tuhan. Kenapa dia nggak mau belajar? Bagian dia nggak mau dikerja. Kita orang tua nggak mendorong dia belajar. Tiba-tiba disuruh didoakan. Bukankah kita itu melawan hukum Allah?
begitu kan? Belajar. Jadi bukan ada istilahnya itu nggak mau belajar, bangun kesiangan terus, mau ujian, tempat Anda bisa. Tuhan nggak akan memberkati orang seperti itu. Sebab Tuhan tidak menolong orang yang tidak mau menolong dirinya. Ya, ingat ya kata-katanya. Tuhan tidak mau menolong orang yang tidak mau menolong dirinya. Karena firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Dan kita pun harus melakukan itu. Dan itulah yang diberikan oleh Musa. Jadi 3 hal yang diberikan oleh Musa kepada kita. Yang pertama, suatu himne pujian kepada Tuhan. Yang kedua, Musa sedang merangkap singkat umur manusia itu. Dan yang ketiga, Musa berdoa minta Tuhan berkenan memulihkan manusia. Dan Musa itu adalah orang yang peka terhadap waktu Tuhan. Hari ini kita mulai 1 November. Mari kita katakan bersama. Peka melihat ke depan pekerjaan Tuhan bersama. Jangan saudara menikmati hidup sendiri, saudara. Jangan, saudara. Bagi berkatmu untuk pelayanan Tuhan, bagi untuk orang-orang, bagi untuk orang yang memerlukan, yang biar fakir miskin, janda, bagi saudara. Jangan untuk kita sekali semuanya. Musa paham tentang itu. Apakah dia nggak bisa membangun sesuatu di Mesir karena dia pemimpin? Bisa, tapi dia tahu itu bukan sumber untuk berbagi dengan orang lain. Dia tahu sekali. Tapi dia mulai mengatakan lebih bersukacita bersaing dengan umat Israel daripada umur kita singkat, terus sekalian. Memang kita seringkali tahu umur singkat, tapi belum Tuhan menyentuh kita sekalian. Minta kepekaan dari Tuhan. Umur saya tinggal segini, apa yang saya lakukan? Semua yang saya miliki nanti akan tinggal semua, dibagi-bagi oleh orang-orang. Saya belum berbuat syukur kepada Tuhan. Mulai 1 November ini, untuk tahun depan, kita merenungkan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. 1 tahun ini, saya sudah membaptis 11 orang muslim. 1 tahun, kurang 1 lagi, baru 1 bulan dari 1. Cuma saya satu-satunya orang yang pernah pelayanan di Yayasan Pari Sosial yang bertahan di dalam misi seperti Pak Ali. Banyak orang nawarin mau gembala, saya tolak. Kenapa? Panggilan. Waktu saya keluar dari Pari saya bilang, lalu Anda mau bekerja? Tidak, tapi saya mau bekerja. Saya tidak ada rindu gembala. Saya ingin jadi panggilan. 6 orang kami datang ke Serang tahun 2007, saya masih ingat. 6 orang diutus datang ke Serang ini untuk menginjili. Semua kembali ke habitat. Tidak salah, memang mereka mengingkari panggilan mereka. Oke, ya. Dan saya bertahan. Saya bilang sama teman-teman saya orang muslim, hidup saya di sini. Ya. Sudah 16 tahun, apa yang pernah saya lakukan itu gak mungkin saya tinggalkan begitu saja. Ini bicara panggilan ya, tahu waktu Tuhan loh ya, bukan apa-apa. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya tahu waktu Tuhan. Memang inilah waktu kairos. Seperti Musa. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Hidup ini kata Musa singkat. Paling 7 tahun. Saudara mau minta umur berapa? Salah satu yang manusia takut adalah kematian. Tapi sebenarnya kematian adalah mengembalikan kita kepada hidup yang sebenarnya, bukan di dunia ini. Wah, satu-satu perhatikan kan. Maka pesan saya, janganlah mengikat dirimu dengan apa yang ada di dunia, termasuk kemewahan, termasuk hal-hal yang jabatan atau dihargai dan dihormati Tuhan. Jangan. Biarlah Tuhan nanti yang memberikan kepada kita. Masih juga peninggian datang dari Tuhan. Di surga nanti saudara akan dapat mahkota pahala, bukan di dunia. Mari kita. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia. Kami belajar seperti yang Musa katakan. Umur kami singkat, umur kami terbatas. Kami manusia yang suatu-suatu hati. Tapi kami berdoa Tuhan Tuhan memulihkan hidup kami saat ini, memahami waktu kairos Tuhan. Tuhan pulihkan kami supaya pikiran dan hati kami semua kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Kau tahu keberadaan kami masing-masing. Serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah waktu ini yang singkat ini kami pergunakan. Biarlah firman-Mu yang ditulis oleh Musa sendiri dihilangkan oleh Allah Roh Kudus, sehingga boleh menjadi pedoman dalam hidup kami pada saat ini. Hamba berdoa untuk kami semua Tuhan, supaya pulihkan kami, supaya fokus kami hanya kepada Kristus, fokus kami hanya kepada kerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Di dalam kami sekali berdoa dan mengucap syukur. Amin.
salibnya Saudara. Kami manusia yang biasa, yang jauh dari sempurna. Kami manusia yang berdosa, tetapi Engkaulah yang menyelamatkan. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan, tetapi Engkaulah yang memberikan pengampunan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama belajar untuk menghargai kematian Tuhan di atas kayu salib. Pada hari ini kami belajar untuk mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, di mana Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kami. Engkaulah Allah yang mau menyerahkan hidupnya. Engkaulah Allah yang mau turun menyerahkan tubuhnya dan darahnya dicurahkan bagi kami untuk memberikan keselamatan bagi kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami sama-sama akan menikmati roti dan anggur ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kami, sehingga kami layak melakukan apa yang kami kerjakan hari ini. Tuhan, ampuni kami dengan pikiran kami, ampuni kami dengan perkataan, ampuni kami dengan sikap kami yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Perjamuan kudus inilah yang akan mengingat kami untuk belajar menghargai kematian dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam perjamuan kudus inilah kami mengingat tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami dan darah-Mu yang dicurahkan. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhmu yang diserahkan bagi kami untuk memberikan keselamatan bagi kami. Kami akan menikmatinya untuk mengingat kebaikan-Mu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan bersama. Dalam nama Tuhan, mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh kuasa darah, hidup kami menjadi lebih berarti karena pertolongan-Mu dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan minum bersama. Dalam nama Tuhan, mari minum. Mari bersyukur. Mari kita mencoba. Diberkatilah kami sekalian, pribadi lepas pribadi, oleh karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, yang menyertai hidup kami seumur hidup kami, yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan, kami berdoa, Hamba-Mu berdoa memberkati jemaat-Mu sekalian. Biarlah Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah, diberikanlah perlindungan dalam kehidupan. Tuhan jagai kesehatannya, Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengelola hidup dengan baik, sehingga hikmat-Mu yang akan mengajarkan hidup kami sekaliannya untuk bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Dan kami terima janji-Mu Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup dan besar, yang sanggup menolong kami. Berkatilah hubungan suami dengan istri, saling mengasihi, menghormati dan menghargai satu sama lain, dan hidup mereka menjadi berkat untuk satu sama lain. Diberkatilah orang tua dengan anak-anak, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua, dan saat mereka akan hidup bahagia bersama-sama dalam rumah tangga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami sekalian ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami untuk mengasihi keluarga kami. Kami tahu Tuhan mempercayakan usaha dan pekerjaan itu di dalam tangan kami, dan kami tahu Tuhan pasti akan membuatnya menjadi berhasil oleh karena penyertaan Tuhan.
Berkatilah gereja di mana kami ada untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Hamba-Hamba-Mu yang melayani kami sekaliannya, diberikanlah kepada kami hikmat-Mu yang turun atas hidup kami, yang menguasai hidup kami dan pikiran kami, sehingga kami melakukan sesuai dengan kehendak firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah mengerti akan perjamuan kudus yang sudah kami kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan mengajarkan kami untuk mengerti keselamatan yang Tuhan, untuk mengajari, untuk menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Pujian dan penyembahan kami, ucapan syukur yang kami naikkan hari ini, biarlah itu semua kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang percaya. Lebih kami yang meluangkan waktu dengan iman kami, dengan percaya kami datang beribadah, menaikkan ucapan syukur kami. Kami tahu Tuhan pasti akan memberikan berkat kepada kami, baik jasmani maupun rohani kami yang akan diberkati. Tuhan memberikan pertolongan bagi kami, orang-orang yang percaya. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Diberikanlah kami kekuatan untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab mengasihi keluarga kami, mengasihi lingkungan kami, mengasihi pekerjaan kami, mengasihi usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan memberikan pertolongan kepada kami bagi saudara-saudara kami yang sakit. Hamba-Mu berdoa khususnya untuk Ibu Nelly dalam kondisi sakit Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dari tempat ini memberkati hamba-Mu ini. Diberikanlah kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur yang akan memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberikan berkat dari tempat ini, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Ada sakit penyakit yang terjadi dalam ginjalnya Tuhan. Tuhan kami berkati apapun yang terjadi dalam kehidupannya, biarlah hidupnya memuliakan nama Tuhan. Dan rencananya hari Selasa atau Rabu kami akan membawanya ke rumah sakit Darmais Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menolong dokter yang akan memberikan pemeriksaan yang baik, sehingga bisa Tuhan memberikan kesembuhan. Dan Tuhan bekerja di dalam. Kami berdoa untuk keluarga kami yang lain, keluarga besar Rumah Bejana Kemuliaan. Nama-Mu berdoa dari tempat ini, dan kami semua jemaat-Mu yang berdoa dari tempat ini memberkati siapapun saja, keluarga besar dari Rumah Bejana Kemuliaan. Diberikanlah kesembuhan oleh karena firman-Mu yang didengarkan oleh mereka dari tempat mereka. Mereka diberikanlah kekuatan, diberikanlah kemampuan, diberikan pemahaman bahwa Tuhanlah yang akan memberikan penolong, Tuhan akan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kesehatan, pemulihan kembali kesehatan mereka. Terima kasih. Kami berdoa buat hidup kami, biarlah hidup kami bukan hanya jadi orang yang biasa, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kami menjadi luar biasa. Oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang memberkati hidup kami, Tuhan kami jadi orang yang luar biasa di hadapan masyarakat, di hadapan sekeliling kami, bahkan di tempat di mana Tuhan percayakan kami ada. Tuhan mau berdoa buat kami semua yang hari ini hadir, biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur, sehingga hari-hari yang akan kami lewati, hari Senin sampai dengan hari Minggu yang akan datang, karena kami tahu ada pengurapan Tuhan dalam kehidupan kami yang turun dalam hidup kami, yang memberikan hikmat, yang hikmat itu akan memberikan pengaruh dalam pikiran kami dan hati kami, menguasai hidup kami. Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera kepada kami semua dan pemahaman akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan ucapan syukur. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Mari kita sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari angkat pikiran kita bersama-sama untuk berdoa Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.